Salve saudara-saudari, hari ini kita melihat metafisikanya Aristoteles. Who is Aristoteles? Kita akan mempelajari metafisika Aristoteles. Ini merupakan rekaman untuk perkuliahan Fakultas Filsafat Unbidang. Tentang metafisika Aristoteles ini, ada satu ungkapan yang terkenal, yang konon datang dari Aristoteles. Plato is dear to me, but dearer still is truth. Plato adalah sahabat saya, tapi saya lebih mencintai kebenaran. Siapa ini Aristoteles? Dia dilahirkan di Stagira di Yunani Utara pada tahun 384 before Christ. Ya, makanya dia dalam teks-teks disebut The Stagirite, artinya orang Stagira. Pada tahun 367 sampai 347, dia belajar di Akademia Plato. Ternyata dia adalah seorang murid Plato, mahasiswanya Plato. Dia kemudian meninggalkan Athena setelah tidak diangkat sebagai kepala akademi setelah kematian Plato. Kecewa ya. Lalu kemudian dia pergi ke Makedonia dan menjadi tutor untuk Alexander Agung ketika Alexander berusia 12 tahun, 343 sebelum Masehi. Ternyata si Alexander Agung ini pernah belajar dari Aristoteles. Setelah Alexander menjadi kaisar seluruh Yunani, dia kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri yang bernama Lyceum pada tahun 335 Masehi. Jadi, dengan belajar dari Akademi Plato, dia kemudian mendirikan sekolah sendiri, yaitu Lyceum. Oke, mari kita lihat latar belakang sang filsuf. Dalam teks-teks berbahasa Inggris biasanya dia disebut the philosophers, the philosopher. Thomas Aquinas berulang kali menyebut Aristoteles sebagai sang filsuf. Setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, reaksi anti-Makedonia di Athena ini memaksa Aristoteles untuk pergi karena dia tidak ingin mengalami nasib seperti Socrates. Ya. Dia bisa saja dituduh yang macam-macam, kemudian bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi kemudian dia mati setahun kemudian di Chalcis. Ya. Hanya sekitar 1/4 dari tulisan Aristoteles yang selamat. Sebagian besar hilang ketika orang-orang Romawi secara tidak sengaja membakar perpustakaan besar di Alexandria, Mesir pada tahun 47 sebelum Masehi. Banyak karya terbesar Aristoteles dihancurkan. Tetapi tertinggal catatan kuliah yang digunakan Aristoteles untuk mengajar di Lyceum. Banyak karyanya hancur, tapi catatan-catatan kuliahnya tertinggal bagi kita. Sehingga dan sekarang kita bisa berbangga misalnya metafisikanya, fisikanya, dan seterusnya. Lalu sebelum masuk lebih jauh ke dalam metafisikanya Aristoteles, mari kita lihat bagaimana hubungan antara Plato dan Aristoteles. Ya. Kita lihat gambar ya, gambar. Ada satu lukisan di mana Aristoteles dan Plato digambarkan. Plato mengangkat tangan ke atas, Aristoteles menunjuk ke bawah. Maksudnya apa ya? Ada 3 pandangan tentang hubungan antara Plato dan Aristoteles. Yang pertama, seluruh filsafat barat adalah serangkaian catatan kaki atas Plato. Aristoteles menganalisis, memperluas, dan salah menafsirkan ajaran Plato. Maksudnya bagaimana ya? Catatan kaki Plato, Aristoteles memperluas tetapi salah menafsir. Yang kedua, Aristoteles lebih unggul. Ternyata Aristoteles lebih unggul. Aristoteles mengambil ide-ide Plato dan memperbaikinya secara substantif, terutama di bidang metafisika, logika, etika, dan bahkan estetika. Ini pandangan yang kedua. Aristoteles lebih unggul. Yang pertama, Aristoteles salah menafsir. Dan yang ketiga, ini pandangan yang ada world view yang berbeda dengan titik awal yang berbeda antara keduanya. Terdapat pandangan dunia yang berbeda dan titik awal yang berbeda. Jadi dua-duanya distinct, bisa dibedakan. Plato ini memusatkan perhatiannya pada realitas abstrak, kebenaran yang harus diikuti semua bidang kehidupan menjadi pengetahuan terpadu. Sedangkan Aristoteles lebih peduli dengan objek konkret, khusus, dan perkembangan, perubahan, dan tujuan.
abstraksi berkembang. Aristoteles lebih peduli dengan pengetahuan aktual tentang objek daripada dengan penyatuan logis dan transendensi abstrak dan kejelasan rasionalistik. Ya, Aristoteles lebih real, Plato lebih ideal. Dan perbedaan penting yang kalau bisa kita cermati dari alegori guanya, Plato's Allegory of the Cave, kita perlu ingat bahwa Plato yakin kalau intelligible real, kenyataan-kenyataan yang bisa dipahami, itu lebih nyata daripada sensible real, kenyataan yang diindrai. Plato yakin bahwa the eternal, immutable forms, forma-forma yang abadi dan tak berubah, membentuk realitas, bersifat transenden terhadap dunia indrawi yang berubah-ubah. Sensibilia, berubah-ubah. Aristoteles justru menyatakan hal yang sebaliknya. Ya. Kalau kita lihat misalnya, Aristoteles justru menyatakan hal yang sebaliknya. Plato ini mengabstraksi forma dari objek aktual. Imajinasi dan kepercayaan menguasai, mendominasi indrawi, kenyataan indrawi. Sementara penalaran dan pengetahuan ditemukan dalam dunia yang dapat dipahami, intelligible real. Karena itu, pengetahuan sejati berada dalam intelligible real, kenyataan terpahami. Ya. Aristoteles justru menyatakan bahwa objek atau barang konkret, partikular, aktual, dan individual adalah nyata. Ya, sesuatu yang aktual, sesuatu yang individual itu nyata, itu realitas sebenarnya. You are a particular, kamu itu partikular. A dog is particular, seekor anjing adalah partikular. Seekor semut adalah partikular. Karena itu, bagi Aristoteles, metafisika adalah studi tentang substansi konkret yang individual dan partikular. Substansi yang konkret, bukan yang abstrak, ide-ide dari Plato. Ya. Kritik dari Aristoteles terhadap Plato adalah sebagai berikut. Forma abstrak hanyalah salinan yang tidak berguna dari hal-hal aktual. Teori forma dari Plato tidak menjelaskan keberadaan dan perubahan yang terjadi pada objek konkret. Ya, artinya tidak menjelaskan itu. Dia mengabaikan, menghindari, tapi tidak menjelaskan. Teori forma membentuk dualisme antara dunia yang terpahami dan dunia yang berubah-ubah, dunia yang terindrai. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana keduanya bisa terkait. Yang terpahami dan yang berubah-ubah. Dunia flux yang berubah-ubah. Sementara Aristoteles memang tidak menolak sama sekali forma, tetapi dia menolak gagasan bahwa kita harus memisahkan forma dari keberadaan aktual objek tertentu. Jadi bagi dia, forma itu ada di dalam benda aktual. Kalau Plato, forma itu ada di atas. Yang aktual itu ada di sini dan berubah. Jadi bagi Aristoteles ada dua gagasan pokok. Yang pertama, dan ini dikenal sebagai teori hilemorfisme. Hile, materi, dan morfe, artinya forma, bentuk. Materi adalah hal-hal fisik yang menyusun substansi tertentu. Hal-hal fisik ya. Sedangkan forma adalah bentuk dari materi. Iya, bentuk, form, bentuk dari materi itu. Misalnya, batu. Batu, hal-hal fisik yang menyusun substansi tersebut ya rocky, sat batu itu sendiri. Sedangkan bentuknya bisa sedikit bunda, pipih, dan sebagainya. Ya. Lalu, yang universal dan yang khusus disatukan dalam objek individual. Jadi, dalam setiap objek yang individual, MOG ini, ada yang universal sekaligus yang khusus disatukan dalam individu. Forma itu bersifat universal, forma bentuk mangkok, dan materi terdiri dari mika ini, mika kayu, keramik, yang bisa diindrai, disatukan dalam hal-hal yang individual. Jadi ada forma dan materi.
Setiap hal individu terdiri dari materi yang terbentuk. Formed materi. Form matter. Materi yang terbentuk. Setiap hal yang individu terdiri dari materi yang terbentuk. Contoh lainnya adalah pohon beringin misalnya. Adalah tujuan dari materi biji dari pohon beringin itu. Forma adalah tujuan atau tujuan yang dilayani oleh materi itu. Jadi ada gagasan tentang materi dan form. Setiap substansi selalu terdiri dari materi dan form. Seperti mock ini. Materi, form. Paham sampai sini? Oke. Gagasan pokok dari Aristoteles untuk menjelaskan perubahan itu adalah tentang potensi dan aktus. Aktus dan potensi. Potensialitas dan aktualitas yang menjelaskan perubahan perkembangan substansi. Potensi berasal dari bahasa Latin potere, artinya bisa atau mampu. Aktualitas berasal dari bahasa Latin agere, yang berarti bertindak. Prinsip potensialitas adalah materi itu sendiri. Misalnya keramik, ya porselen keramik ini. Dan bahan apa ini namanya? Itu adalah potensi, Sementara prinsip aktualitas adalah formanya, bentuk mock ini. Bentuk mock ini adalah form. Itu prinsip aktualitas. Sementara mock cangkir ini merupakan aktualitas dari potensi keramik atau porselen, nika, kayak ini. Jadi, tetapi juga dia bisa juga menjadi aktualitas yang lain. Mungkin mock ini besok-besok dihancurkan lalu dibikin jadi mosaik apa saja begitu. Atau lebih jelasnya seperti ini. Ada potensi pohon jati itu merupakan aktualitas dari biji pohon jati, potensi biji pohon jati. Kemudian pohon jati ini yang sudah menjadi aktus dari biji jati, dia menjadi potensi bagi kayu papan. Jadi aktus, potensi menjadi aktus kemudian menjadi potensi untuk aktus yang lain. Ya. Dan Aristoteles menegaskan bahwa organisme-organisme adalah aktualisasi potensi dari zat anorganik dan dengan demikian menjadi potensi jiwa rasional. Jadi ada tingkat. Jadi menurut Aristoteles ada hierarchy of being. Dari potensi yang menjadi aktus. Dan aktus murni itu adalah Tuhannya. Aktus yang murni. Mulai dari zat anorganik, organik, dan potensi jiwa tumbuhan, jiwa binatang, jiwa manusia, malaikat, dan Tuhan. Kayaknya ini sudah lari ke Thomas Aquinas ya. Oke. Hierarchy of being itu sudah masuk ke medieval sebenarnya. Tapi berdasarkan prinsip aktus potensi dari Aristoteles ini. Oke. Dan ada prinsip penjelasan tentang hal-hal dan perubahan. Jadi ada materi, ada forma, ada potensi, ada aktus. Materi, forma, potensi, aktus. Kemudian untuk menjelaskan 4 prinsip materi, forma, potensi, dan aktus, ada 4 prinsip yang menentukan sifat objek individu dalam kosmos. Ada 4 prinsip, entah itu alami atau buatan manusia. Ada 4 penyebab terjadinya sesuatu, terjadinya mock ini. Ada yang dinamakan kausa materia atau penyebab material, bahan yang darinya sebuah objek terbentuk. Misalnya porselen atau apa ini mock ini dari apa ya, kayak dari plastik, katakan dari plastik. Itu materi, kausa materianya adalah plastik. Kemudian ada kausa forma, bentuk yang akan diaktualisasikan, misalnya bentuk cangkir ini. Kemudian ada kausa efisiens, penyebab efisien, misalnya tukang pembuat mock ini, tukang pembuat cangkir ini. Juga karyanya dan alat-alat yang menciptakan cangkir ini. Misalnya mesin-mesin di pabrik, lalu ada hiasan-hiasan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kausa final, tujuan pembuatan cangkir ini supaya misalnya saya bisa minum kopi. Jadi ada kausa materia, kausa forma, kausa efisien, dan kausa final. Penyebab 4 prinsip yang menentukan sifat objek individu dalam kosmos.
Dari keempat kausa atau penyebab ini ada hubungan yang erat. Setiap objek, apapun, harus dipahami hanya ketika dilihat sebagai ditentukan oleh penyebab materialnya. Materi, dari mana bentuk atau pola di mana ia terbentuk. Materi adalah sebab material, sedangkan bentuk adalah sebab formal. Kausa final dipandang identik dengan kausa formal, karena merupakan aktualisasi purposif, aktualisasi bertujuan dari objek tertentu. Sementara kausa efisien dipandang sebagai satu tahap dalam realisasi kausa formal. Contohnya pemahat yang membuat batu, atau tukang cangkir yang menata cangkir. Ya, ini tentang singkat tentang metafisika ya. Dari prinsip heliomorfisme seperti ini, mari kita melihat bagaimana Aristoteles memandang alam semesta. Aristoteles' view of the universe. Yang pertama, segala sesuatu terhubung secara kausal dengan segala sesuatu yang lain sebagai penyebab material atau formal. Karena alam semesta dicirikan oleh perubahan atau gerakan abadi, dia membutuhkan penyebab yang tidak disebabkan atau penggerak utama yang abadi, yang dinamakan motor immobilis, penggerak yang tidak digerakkan. Penyebab abadi yang tidak disebabkan harus ada untuk menjelaskan semua perubahan dan gerak di alam semesta. Karena regress of infinity itu tidak mungkin, secara logis tidak mungkin. Infinity terus tampak. Harus ada satu yang menghentikan infinitas ini, yaitu motor immobilis, penggerak yang tidak digerakkan lagi. Dia inilah yang menggerakkan segala gerakan perubahan di dunia ini. Dan bagi kita orang beriman modern sekarang, motor immobilis ini langsung menyiratkan kepada kita, memberi kepada kita clue tentang Tuhan. So, mari kita lihat what's Aristotelian's gods. Who's Aristotle's God? Apa itu Tuhannya Aristoteles? Ciri-cirinya ada sebagai berikut. Eternal atau abadi, immutable, tidak berubah, spiritual, rohani, spirare artinya menghembuskan, distinct from universe, berbeda dari alam semesta. Not a personal God, bukan Tuhan yang pribadi. Dan not an object of worship, bukan objek penyembahan. Dia sekedar ada, yang abadi, tidak berubah, rohani, berbeda dari universal, berbeda dari universum, alam semesta. That is Aristotelian gods. Menurut Aristoteles, segala macam gerak perubahan, everything has purpose. Segala sesuatu punya tujuan. Pandangan Aristoteles tentang realitas atau eksistensi adalah bahwa segala sesuatu bersifat teleologis. Telos, bahasa Yunani artinya tujuan. Yaitu segala sesuatu di alam semesta memiliki bentuknya sendiri, tujuannya sendiri, dan tujuan sendiri untuk dipenuhi. Telos untuk dipenuhi. According to Aristotle, every one of us have purpose, an end to fulfill. Sebuah tujuan untuk dipenuhi. Setiap hal punya tujuan. Apa sih yang tidak punya tujuan? Mungkin ada yang bertanya, lalu usus buntu itu tujuannya apa? Tanya dokter. Apa tujuan usus buntu? Pasti ada tujuan kan? Jadi, bagi Aristoteles, kebaikan adalah apapun sifat dari sesuatu yang bertujuan sebagai penyebab formal. Apapun yang merupakan sifat dari sesuatu yang bertujuan sebagai penyebab formal. Jadi pertanyaannya, apa saja kebaikan kamu? Itulah yang dicari manusia pada dasarnya, yaitu kebahagiaan. Lalu kita bertanya lagi, apa kebahagiaan itu? Is our telos a life of pleasure? Apakah tujuan hidup kita itu kenikmatan? Is our telos a life of honor? Apakah tujuan hidup kita adalah kehormatan? Is our telos a life of wealth? Apakah tujuan hidup kita kekayaan? Is our telos a life of power? Apakah tujuan hidup kita adalah kekuasaan? Who knows? Siapa tahu? Nah,
apapun itu kebaikan, apa sebenarnya kebaikan yang tertinggi? Kita selalu mencari sesuatu yang baik, baik untuk sesuatu yang baik. Lalu pasti ada satu yang baik, yang paling tinggi. Aristoteles berpendapat bahwa kesenangan, kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan hanyalah sarana menuju kebahagiaan, kendaraan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi Aristoteles sebagai kebaikan tertinggi kita terdiri dari pemenuhan fungsi kita sebagai manusia. Kita berfungsi dengan baik. Kebaikan misalnya, sebuah mobil misalnya, dia dikatakan mobil yang baik kalau dia sanggup untuk memenuhi tujuannya, yaitu mengantar saya dari tempat A ke tempat B. Itu baru mobil yang baik. Kalau mobil yang rusak, berarti dia tidak bisa menghantar saya dari A ke B. Pemenuhan fungsi kita adalah aktivitas jiwa yang sesuai dengan kebajikan. Nah, pendengar sekalian, kita akan membahas tema khusus ini dalam pertemuan berikutnya tentang etika Aristoteles. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang metafisika Aristoteles ini bisa membantu untuk pengayaan dari bahan-bahan buku-buku yang bisa kamu temukan. Salve.